Halo, selamat malam rekan-rekan binisian dan Bapak Ibu dosen. Kali ini saya akan coba mempresentasikan salah satu materi forum, yaitu di matkul Komputer, Infrastruktur, dan Forensik dengan judul Pentingnya Dokumentasi Saat Penyitaan Barang Bukti Digital. Di sini kita akan membahas kenapa dokumentasi itu krusial dalam proses penyitaan barang bukti digital di TKP. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu dokumentasi penyitaan. Nah, dokumentasi penyitaan itu sendiri adalah proses mencatat semua aktivitas saat menyita bukti berupa bukti digital. Bukti-bukti itu bisa termasuk foto, deskripsi barang, waktu penyitaan, lokasi, dan siapa saja yang terlibat pada TKP itu. Nah, dari bukti digital ini kita harus memastikan bukti-bukti ini bukti yang legit dan tidak boleh uh, ada bukti-bukti yang kita ubah-ubah dari segi waktu, lokasi, ataupun deskripsi barang tersebut. Nah, kenapa sih harus didokumentasikan dengan baik? Yang pertama pastinya untuk menjaga integritas bukti itu sendiri. Jadi bukti-bukti pun harus pasti yang dikumpulkan, tidak boleh ada rekayasa-rekayasa tertentu. Yang kedua ada menghindari tuduhan manipulasi. Lalu yang ketiga ada mempermudah proses hukum. Jadi dengan adanya bukti, maka hakim akan lebih mudah untuk menyatakan suatu pertanyaan. Lalu juga terakhir menjadi bukti pendukung di pengadilan. Lalu selanjutnya apa saja sih dampak kalau dokumentasi itu tidak benar? Yang pertama pastinya bukti bisa dianggap tidak sah karena bukti yang dilampirkan itu harus sifatnya benar dan ada saksi-saksi dari bukti itu. Lalu yang kedua ada menimbulkan keraguan dari pihak hukum. Ya karena buktinya itu tidak benar atau masih ada beberapa orang yang menganggap tidak sah, maka efeknya adalah hakim atau dari pihak hukum itu menimbulkan kecurigaan dari bukti yang kita kasih. Lalu selanjutnya bisa merugikan jalannya penyelidikan. Nah, dengan kita memberi dokumentasi yang tidak benar, itu bisa merugikan. Merugikan tuh contohnya kayak misalnya proses hukumnya jadi lebih lambat, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir berpotensi untuk membatalkan kasus. Jika bukti yang kita kasih itu tidak benar, bisa jadi kasus yang kita laporkan itu menjadi batal karena buktinya tidak bisa diverifikasi. Nah, contoh dokumentasi yang baik itu adalah foto barang bukti sebelum dan sesudah diambil. Jadi ketika kita melihat suatu barang bukti, kita jangan langsung ambil barang bukti tersebut, kita harus foto sebelum dan sesudah agar buktinya itu tetap jelas. Lalu ada tanda tangan petugas dan saksi. Ini sangat diperlukan karena agar kita tahu siapa orang yang bertanggung jawab atas bukti yang kita ambil. Entah itu bisa dari petugas atau bisa dari saksi mata di tempat sekitar. Lalu ada log aktivitas penyitaan. Log itu kayak apa sih rentetan-rentetan acara, bagaimana kita bisa mengambil proses kita mengambil bukti-bukti itu. Lalu yang pastinya yang terakhir ada label atau tag yang jelas pada setiap barang. Itu bisa berupa deskripsi barang tersebut apa, diambil kapan, lokasinya di mana, lalu siapa yang bertanggung jawab, bisa dari petugas, bisa dari saksi mata, bisa dari warga setempat. Yang penting ada tanda tangan sebagai bentuk siapa yang bertanggung jawab atas barang bukti tersebut. Jadi kesimpulannya, dokumentasi yang tepat bisa membuat bukti yang sangat kuat. Dan dokumentasi yang kurang tepat bisa membuat kasus itu gagal. Jadi jangan remehkan proses pencatatan dan pelaporan saat di TKP. Harus kita perhatikan betul-betul bagaimana proses bukti itu dibuat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.